Halo, selamat datang di Caratronik Channel. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber YouTube channel Caratronik Channel, dan yang belum subscribe, saya minta untuk dukungannya untuk mensubscribe channel YouTube ini, dan jangan lupa like, kemudian share video ini kalau merasa video ini bermanfaat untuk kalian. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai buku dari Dr. Joe Dispenza. Kemarin di video sebelumnya ada subscriber saya menanyakan, coba bahas bukunya Dr. Joe Dispenza, Breaking the Habit of Being Yourself. Nah, hari ini kita akan bahas episode 1 tentang bukunya Dr. Joe Dispenza. Nah, saya disclaimer dulu bahwa ini yang saya ceritakan dalam video ini tidak menggambarkan seluruh isi bukunya, tapi saya mencoba memaknai dari apa yang saya baca dan saya sampaikan poin-poin pentingnya. Untuk lebih detailnya, kalian bisa beli bukunya ini langsung dan baca berulang-ulang. Nah, kayaknya buku ini harus dibaca berulang-ulang untuk bisa memahami secara detail. Apalagi kalian bukan orang medis gitu ya. Karena di bukunya Dr. Joe Dispenza ini itu dibahas juga sedetail seperti secara sains banget gitu ya. Jadi bagaimana kerja otak sampai neuropeptida, jadi neurotransmitter itu juga dibahas di sana. Jadi kalau orang kesehatan pasti paham itu, tapi kalau orang awam dia nggak ngerti. Tapi intinya di poin-poin video ini saya akan bahas ya, apa sih yang dibahas oleh Dr. Joe Dispenza dalam bukunya Breaking the Habit of Being Yourself versi saya ya, dari hasil membaca bukunya ini. Dan kalau kalian mau membeli bukunya ini, kalian bisa klik di deskripsi, itu ada link. Nah, itu juga bisa membantu mensupport saya untuk lebih banyak lagi kita akan update video-video YouTube terkait dengan review buku. Ya, saya rasa buku ini sangat penting banget bagi kalian yang mungkin hari ini merasa banyak masalah gitu ya, baik masalah tentang depresi, kecemasan, atau kalian lagi terlilit utang, atau kalian lagi mengalami kegagalan ya, atau kalian lagi mengalami masalah kesehatan ya. Jadi semua masalah hidup wajib baca buku ini ya. Karena kalau kita lihat di terjemahan bahasa Indonesianya, memprogram ulang pikiran untuk kesuksesan dan kebahagiaan ya. Bagi kalian juga yang merasa hidupnya merasa ada yang kurang ya, kurang bahagia, udah punya banyak hal tapi kok ada yang kurang. Nah, ini juga Dr. Joe Dispenza juga memberikan solusinya ya. Jadi karena kita harus memahami apa sih yang terjadi dalam hidup ini, dan kalian akan terbuka banget tentang realita ini, atau kalian lagi mencari-cari sebenarnya hidup ini apa sih gitu. Kalian pengen mencari tahu siapa sih saya ini gitu. Nah, ini juga dibahas secara detail. Jadi bukunya ini adalah antara sains dan spiritual jadi satu dia ya. Dijelasin semuanya gitu ya. Jadi Dr. Joe Dispenza ini memang scientist plus spiritual ya. Nah, agenda yang kita bahas di video ini, yang pertama ini adalah bagian 1. Jadi di buku ini ada 3 bagian ya. Jadi bagian 1 membahas sains tentang Anda. Kemudian bagian kedua itu akan membahas tentang otak dan meditasi. Kemudian di bagian ketiga itu dibahas tentang menuju takdir baru ya. Jadi seperti itu. Nah, di video kali ini di episode 1 ini saya akan bahas tentang bagian 1, sains tentang Anda. Nah, memang Dr. Joe Dispenza ini benar-benar detail dalam menjelaskan apa sih isi bukunya gitu ya. Kalian nggak bisa loncat-loncat belajarnya ya. Jadi kalian harus belajar dulu bagian 1, baru ke bagian 2, baru ke bagian 3. Jadi per bab ini harus diikuti betul-betul ya. Jadi kalian nggak boleh langsung loncat saja. Karena pemahaman tentang diri itu jauh lebih penting dulu sebelum kalian mempraktekkan di bagian 3. Jadi di bagian 3 itu ada praktek gimana sih caranya nge-breaking the habit of being yourself ya. Gimana sih caranya untuk merubah dirimu dengan mengetahui dulu, kok hari ini saya seperti ini ya gitu ya. Nah, kok hari ini saya seperti inilah. Kok rasanya hidup ini berulang-ulang aja. Kok rasanya masalah ini datang terus bertubi-tubi. Nah, di breaking dulu itu ya, dengan cara memahami konsep realita, memahami diri kita lebih dalam gitu ya.
baru nanti meditasi. Nah, di akhir itu ada panduan untuk meditasinya ya, di bagian 3. Nah, makanya di bab 1 dari bukunya Dr. Joe Dispenza, Breaking the Habit of Being Yourself, itu membahas tentang quantum is you ya. Jadi kamu ini adalah tubuh kuantum ya. Kamu itu bukan benda materi yang solid, yang pasti gitu ya. Nah, nanti di bab 2 kita akan membahas tentang bagaimana mengatasi lingkungan. Kemudian di bab 3 itu dibahas tentang bagaimana mengatasi tubuh. Di bab 4 itu bagaimana mengatasi waktu. Dan di bab 5 ini yang paling penting, bahwa selama ini kita hidup dengan mode bertahan hidup, bukan mode penciptaan. Kalau kita berada di mode penciptaan, maka keseharian kita itu pasti happy ya, bahagia. Kemudian keseharian itu penuh kejutan. Keseharian kita itu merasa penuh keajaiban. Nah, itu mode penciptaan. Tapi kalau mode bertahan hidup, keseharian kalian itu seperti diuber-uber oleh bos kalian, diuber-uber oleh deadline, penuh ketakutan, penuh kecemasan, penuh tekanan gitu ya. Terus rasanya berat sekali hidup. Nah, itu mode bertahan hidup. Kok rasanya jenuh ya, gini-gini aja hidup. Nah, itu mode bertahan hidup ya. Nah, ini di bab 5 dibahas seperti itu. Baik, kita langsung saja bagian 1. Sains tentang Anda. Nah, Dr. Joe Dispenza ini adalah seorang dokter ya, dokter yang menekuni di bidang neuroscience. Makanya dia sangat-sangat relate membahas tentang pikiran dan juga otak gitu ya. Dan artinya secara menyeluruh tubuh kita sendiri ya. Nah, di dalam bukunya ini ada di pendahuluan, ini kata-kata yang paling penting ya. Kebiasaan terbesar yang bisa Anda hentikan adalah kebiasaan menjadi diri sendiri. Nah, selama ini saya baca buku-buku motivasi itu malah disuruh untuk menjadi diri sendiri. Tapi Dr. Joe Dispenza menyuruh jangan jadi diri sendiri. Karena kalau menjadi diri sendiri itu menjadi pribadi somebody dibilang ya. Somebody itu adalah orang kumpulan memori, perasaan, pikiran yang membuat hidupmu menjadi hari ini gitu loh. Ya, kalau hari ini hidupmu bermasalah ya kamu harus bisa merubah kebiasaan menjadi dirimu sendiri yang sekarang bermasalah. Kamu harus nge-break itu, runtuhkan semua pribadimu itu dan menjadi nobody gitu ya. Nobody, menjadi bukan siapa-siapa. Artinya masuk ke ranah medan kuantum namanya. Karena ke ranah medan kuantum atau ketika kita menjadi nobody ya, maka kita bisa merubah dan menanamkan memori baru. Kita bisa merubah, kalau di bahasanya di bukunya Dr. Joe Dispenza, menambahkan state of being. Jadi state of being itu dalam bukunya Dr. Joe Dispenza adalah kumpulan perasaan, pikiran, kemudian tubuh juga ya. Jadi gimana kita bersikap gitu. Nah, itu disebut dengan state of being gitu. Nah, itu kata-kata di awal bukunya Dr. Joe Dispenza. Kebiasaan terbesar yang bisa Anda hentikan adalah kebiasaan menjadi diri sendiri. Nah, bagi orang yang sakit gitu ya, misal ini kunci banget. Selama ini kalau kita sakit ya, kalau kalian sakit gitu ya, kalau kalian lagi di posisi sekarang didiagnosa penyakit oleh dokter, misalnya kanker gitu ya, kamu didiagnosa, nah kamu harus bisa nge-break itu gitu loh. Kamu harus bisa melampaui tubuh yang sudah kamu dikasih identitas oleh doktermu gitu ya. Ya, karena kalau ketika kamu percaya bahwa kamu lagi sakit, ya terus-menerus kamu akan tetap sakit gitu ya. Makanya Dr. Joe Dispenza ini harus menghentikan kebiasaan menjadi diri sendiri. Jadi kumpulan semua perasaan, pikiran, kemudian perilakumu, tubuhmu ya, itu membuat dirimu menjadi sakit. Nah, jadi untuk merubah itu, jadi kamu harus meruntuhkan semua kebiasaan ini, semua emosi-emosi yang kamu pendam, semua pikiran-pikiran yang selalu menghantui hidupmu ya, dan semua perilaku, pola makan dan pola hidup yang kamu lakukan berulang-ulang. Nah, ini harus diruntuhkan dulu dan masuk ke medan yang tidak kamu ketahui gitu ya. Jadi hidup di mana kita nggak tahu ke depannya seperti apa, dan jangan pernah memprediksi gitu, memprediksi apa yang akan terjadi dari kondisimu di masa lalu atau kondisimu di masa kini ya. Nah, itu maksud dari kebiasaan terbesar yang bisa Anda hentikan adalah kebiasaan menjadi diri sendiri. Karena biasanya ketika kalian ada di posisi terburuk, itu pasti otak otomatis akan memberikan sederetan
informasi, prediksi, analisis tentang seperti apa nanti kamu jadinya gitu ya. Pasti itu, karena pikiran itu selalu mencoba untuk melindungi kita sebenarnya. Tetapi kalau kita mengikuti itu ya kita terjerumus lebih dalam lagi ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika kalau lagi sakit, apalagi kalau dokter itu memberikan prognosisnya yang buruk itu diceritakan ke kalian, ya pasti itu kepikiran banget gitu. Apa jangan-jangan bener iya ya, saya menderita sakit sekarang ini, kalau nggak diobati tambah parah gitu ya. Nah itu tidak diperbolehkan berpikir seperti itu oleh Dr. Joe Dispenza. Makanya jangan menjadi somebody. Kalau kalian menjadi somebody, ya identitasmu lagi sakit, ya semua pemikiran itu akan muncul gitu. Makanya lepaskanlah semua pemikiran itu. Jadi berpasrahlah kepada Tuhan dan kita masuk ke medan yang tidak kita ketahui. Medan kita tidak ketahui yang kita nggak tahu. Bisa aja sekarang sakit, besoknya kita sembuh gitu. Bisa aja sekarang sakit, lusanya bisa kita sembuh gitu. Jadi itu medan yang tidak pernah kita ketahui. Di sanalah nanti muncul keajaiban dan juga hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Dan itulah yang diinginkan atau yang ditulis oleh Dr. Joe Dispenza. Ketika kamu mengalaminya dan itu menjadi pribadimu, ya kamu harus membuat state of being baru gitu ya. Jadi kamu harus selalu berpikir saya sudah sehat. Bukan berpikir aja tapi merasakan gitu, membayangkan diri sudah sehat itu seperti apa. Nah itu contohnya ya. Jadi state of being, jadi semua emosi. Jadi kalau sehat seperti apa rasanya, kamu bahagia, kamu harus happy gitu kan. Terus pikiranmu juga happy. Jadi semua itu dan juga tindakan perilakumu juga mencerminkan kamu sehat. Nah itu state of being baru yang harus ditanamkan dengan cara meruntuhkan kebiasaan dan state of being lamamu menjadi state of being baru itu ya. Nah di bab 1 ini itu dibahas tentang quantum issue. Kenapa kita sulit sekali berubah? Kenapa kita sulit sekali berubah? Jadi kalau kita lihat di diagnosa penyakit, kalian sulit sekali menerima kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa terjadi dalam hidupmu ya, karena selama ini di masa kuliah atau di masa kita sekolah itu yang diajarin adalah segalanya pasti, segalanya bisa dihitung secara matematis dan hasilnya bisa diprediksi. Nah itu pemahaman fisika klasik ya, disebut dengan Newtonian ya. Kita selama ini berpikir bahwa benda yang misalnya kalian ambil batu yang paling padat yang kalian ketahui, kalian ambil, kalian lihat, kalian merasa batu itu benar-benar solid gitu ya. Ini benda benar-benar padat gitu. Kayaknya nggak mungkin deh ini benda ini kosong di dalamnya gitu ya. Kalian pasti berpikir bahwa karena ini benda padat ya pasti padat dalamnya gitu ya. Nah setelah dibedah oleh para ilmuwan ya, sampai hal terkecil itu partikel terkecil, di batu disusun dari atom-atom, kemudian atom dibedah menjadi proton, elektron proton dibedah menjadi partikel-partikel. Nah yang ditemukan oleh ilmuwan adalah terakhir apa? Ruang kosong. Bagaimana mungkin batu yang padat itu tersusun dari ruang kosong? Ya itu batu. Nah sekarang lihat tubuh Anda. Yang kamu lihat, kamu coba sentuh tanganmu, kok aku merasakan tangan ini padat ya. Ternyata tanganmu itu penyusun paling dalamnya itu adalah ruang kosong. Nah bukan ruang kosong sebenarnya, karena kosong itu berisi. Buddha mengatakan seperti itu ya. Ternyata bukan kosong memang, tetapi adalah energi yang bergetar gitu ya. Makanya ada teori string. Kalau kalian pengen mendalami quantum teori ya kalian baca teori string. Teori string adalah senar. Jadi ada untaian energi yang bervibrasi. Ya, jadi tubuhmu itu yang kamu lihat padat itu dalamannya adalah energi semua ya. Energi semua. Makanya di dalam bukunya Dr. Joe Dispenza Quantum Issue ini bab 1, sebuah atom sesungguhnya 99,99% itu energi dan hanya 0,0001 itu fisik.
Berarti tubuh kita yang kita lihat padat, kita benar-benar bercermin, oh beneran ya padat gitu ya. Kita sentuh padat rasanya gitu. Oh ternyata energi, dan itu hanya vibrasi yang kita sentuh-sentuh. Ini berarti adalah gelombang yang memadat gitu ya. Gelombang energi yang memadat sehingga kita merasakan dan kita berpersepsi bahwa tubuh ini padat. Kalau beneran tubuh ini pasti dan solid, harusnya kita nggak pernah berubah. Harusnya kita nggak pernah berubah. Dari lahir harusnya kamu seukuran itu aja. Kalau benar-benar pasti, buktinya hidupmu berubah. Dan ukuran tubuhmu berubah. Dan seluruh dunia ini setiap detik, setiap menit ada perubahan. Tidak ada yang eksis. Kalau benar-benar dunia ini solid. Dan kalau benar-benar dia tunduk pada hukum kepastian. Tapi ternyata hidup ini nggak pasti gitu lah ya. Tidak ada yang pasti gitu, karena memang ruang kosong gitu. Hanya energi yang bervibrasi hidup ini gitu ya. Terus kamu ketika sakit, kamu menangis karena kamu merasa sakitmu ini benar-benar nyata, dan kamu merasa bahwa hidupmu udah berakhir di fase-fase itu gitu. Pasti gitu, pikiran yang memprovokasi kamu pasti seperti itu. Rasanya apa yang dikatakan dokter, katanya oh 3 bulan lagi kamu kalau nggak ikutin terapi saya ya pasti mati ya. Dokter siapa? Apakah dokter yang menciptakan tubuhmu? Kalau dokter menciptakan, kalau seorang teknisi komputer dia membuat komputer dan dia mengatakan komputer ini akan mati, ya jelas karena komputer itu dibentuk kalau dibuat oleh teknisi. Nah manusia, tubuh kita, apakah diciptakan oleh orang medis gitu? Kan dia nggak benar-benar tahu 100% dirimu, kebiasaanmu dari kecil sampai hari ini menjadi sakit, dan pandanganmu tentang dunia dan realita juga salah selama ini, karena kamu merasa bahwa segala sesuatu solid dan tidak mungkin rasanya berubah dari kondisi A ke kondisi B dalam waktu yang singkat. Nah itu yang terjadi ya, persepsi itu yang coba di break oleh Dr. Joe Dispenza. Kamu ini energi, kamu ini vibrasi, hanya 0,001% dirimu fisik. Terus ngapain kamu selama ini fokus pada hal-hal yang fisik? Kenapa nggak fokus pada hal-hal yang materi, yang bersifat energi, yang bervibrasi ini gitu ya. Nah itu yang ingin ditanamkan oleh Dr. Joe Dispenza dalam bukunya Breaking the Habit of Yourself. Makanya orang yang diet, ya ini bukti juga. Kalau ada orang yang berat badannya misalnya anggaplah dia 90 kilo gitu ya. Dia bercita-cita pengen berat badannya 70 atau 50. Dengan merubah pola makan, dia diet. Nggak bisa turun. Karena apa? Selama dia belum merubah state of being-nya, maka dia akan tetap menjadi orang yang berat badannya 90. State of being itu apa? Emosinya, pikirannya, tubuhnya gitu ya, pemahamannya, kemudian apa yang tersimpan di alam bawah sadar. Kalau itu nggak diberubah, kamu mau olahraga 10.000 langkah per hari, kamu mau nge-gym, kamu mau senam, joget-joget, kamu mau membatasi makan, ujung-ujungnya akan kembali lagi menjadi 90 kilo gitu ya. Kecuali kamu merubah state of being-mu dan kamu tanamkan, kamu bayangkan kamu naikin timbangan, di sana tertulis 50 kilo, kemudian kamu rubah mindsetmu tentang tubuhmu ya. Kamu membayangkan benar dan rasakan gimana ketika berat badanmu menjadi 50 kilo. Itu kita membawa state of being berat badan 90 menjadi state of being berat badan 50 kilo. Setelah itu kamu lakukan dan nyata kamu rasakan dalam bayanganmu walaupun belum terjadi, maka baru bisa berubah seperti itu. Nah itu yang dituliskan oleh bukunya, di dalam bukunya Breaking the Habit of Yourself, Dr. Joe Dispenza. Kemudian kemana Anda menempatkan perhatian adalah tempat Anda menempatkan energi ya. Kemana Anda menempatkan perhatian adalah tempat Anda menempatkan energi. Nah kalau kamu lagi sakit dan kamu terus mikirin penyakitmu tambah besar. Satu diagnosa muncul, nambah lagi 2 diagnosa, nambah lagi 3 diagnosa.
Ya karena kemana kamu menempatkan perhatian, kamu menempatkan energi. Dan dikatakan di awal bahwa tubuhmu ini bukan tubuh fisik. Tubuhmu adalah vibrasi energi. Kamu memperbesar energi itu dengan memperhatikan masalahmu, sehingga masalahnya besar, penyakitnya tambah banyak gitu ya. Nah itu yang terjadi ya. Terus apa yang harus dilakukan? Ya kamu harus merubah dirimu dari level energi. Nah kamu sakit itu biasanya karena penyebabnya apa? Pasti kamu banyak pendaman emosi negatif, kecemasan, ketakutan, kemudian mungkin ada trauma-trauma ya, dan juga ditambah karena kamu banyak sekali hormon stres, mungkin hidup dalam penuh stres gitu ya. Itu dijelasin di bukunya ini lebih detail ya. Nah itu pemahaman itu dulu kamu pelajari dulu, baru kamu bisa merubah dirimu ya. Kemudian medan kuantum tidak merespon apa yang kita inginkan, melainkan merespon siapa diri kita ya. Karena dirimu adalah 99,99% energi ya. Energi itu tunduk dengan hukum frekuensi, karena energi yang bervibrasi ya. Jadi apa yang kamu inginkan itu misalnya frekuensinya 500 ya, maka yang hadir menjadi kenyataan adalah semua yang frekuensinya 500 gitu. Misalnya kamu sakit hari ini frekuensinya 300, kamu ingin sehat menjadi frekuensi 500, ya nggak bisa karena kamu masih berada di frekuensi 300. Makanya kamu harus kamu getarkan energimu menjadi frekuensi 500, baru kamu bisa menjadi sehat. Artinya apa? Jika kamu lagi sakit pasti penuh dengan kekalutan, kecemasan, ketakutan akan kematian, kemudian juga pasti mikirin hal-hal yang negatif semua gitu kan. Nah, itu jangan berfokus ke sana dulu gitu ya. Jadi kamu harus malah sebaliknya, menaikkan level vibrasimu dengan cara ya kamu harus bahagia saat ini juga ya. Jangan mikirin penyakitmu, tapi kamu bayangkan dirimu jika sehat seperti apa rasa bahagianya. Jika aku sehat seperti apa rasa bahagia. Nah itu dibayangkan terus setiap hari ya. Setiap kamu merasa sakit, begitu kesadaranmu fokusnya mau ke sakit, kamu lagi bayangkan tubuhmu gimana jika saya sehat. Jadi harus terus seperti itu ya. Jadi mas saya bilang di dalam bukunya ini jangan menjadi somebody tapi menjadi nobody ya. Karena kalau menjadi somebody ya kamu melekat dengan identitasmu yang saat ini lagi banyak masalah. Nah kamu harus runtuhkan itu menjadi nobody sehingga kamu menjadi bukan siapa-siapa ya. Kamu baru bisa tanamkan state of being baru. State of being baru itu adalah semua kumpulan emosi, perasaan, pikiran, dan perilaku tubuhmu ya. Nah itu dengan cara membayangkan apa yang akan terjadi gitu ya. Kemudian nah ini melainkan merespon siapa diri kita, artinya ya kamu bervibrasinya di level mana gitu ya. Nah ini kalau kamu baca bukunya Dr. Joe Dispenza dilengkapi dengan baca bukunya Dr. R. Hawkins tentang level kesadaran, nah itu lebih relate, lebih paham jadinya gitu. Karena di Dr. R. Hawkins itu lebih jelas menjelaskan, lebih detail menjelaskan level-level frekuensi kesadaran. Jadi kalau orang yang sukanya mengeluh, kemudian dia penuh ketakutan, kecemasan, nah itu level vibrasi energi di bawah 200 ya. Tapi kalau dia pengen merubah ke hal-hal positif hidupnya, dia harus menaikkan level vibrasinya menjadi 200 ke atas. Caranya seperti apa? Dengan selalu bersyukur, menerima keadaan saat ini ya. Bersyukur, kemudian juga penuh kasih gitu ya. Jadi seperti itu, dan juga merasakan kebahagiaan, kedamaian ya, seperti itu ya. Nah, makanya medan kuantum tidak merespon apa yang kita inginkan gitu, tapi melainkan merespon siapa diri kita. Jadi kalau lagi dalam kondisi terpuruk dan banyak masalah ya jangan fokus ke masalahnya, tapi kamu harus memvibrasikan energimu menjadi lebih tinggi dengan cara yang pertama pasti menerima ya. Terima kondisi saat ini, kemudian berikan cinta kepada dirimu sendiri ya. Jadi kamu harus tahu bahwa dirimu adalah penuh keberlimpahan, diriku adalah kebahagiaan, dan saya adalah percikan Tuhan. Jadi Tuhan itu sempurna, jadi dirimu sudah sempurna. Jadi seperti itu, harus seperti itu pemahamannya. Dan kamu bukan tubuh fisik, kamu adalah 99,99% energi ya. Baru kamu bisa
Kan pikiran tuh bisa membayangkan yang belum terjadi, ya. Beda dengan binatang. Kalau binatang nggak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Tapi kalau manusia diberikan pikiran itu bisa memvisualisasikan dan membayangkan apa yang belum terjadi itu. Kenapa kamu nggak rubah perhatianmu yang dulunya fokus ke saat ini tentang kondisimu saat ini yang sangat melelahkan menjadi membayangkan diri di masa depan seperti apa yang kita inginkan gitu ya. Biar benar-benar kita merasakan, karena kuncinya dirasa ya, walaupun cuma menghayalkan tapi kita nggak dapat rasanya. Kita membayangkan saya sudah sehat tapi rasanya nggak dapat, malah pas membayangkan kita sehat tapi kita merasa nyeri, ya itu belum dapat. Jadi harus benar-benar membayangkan. Makanya caranya itu adalah dengan cara mentransendensikan kesadaran. Cara mentransendenkan kesadaran adalah meditasi. Makanya Dr. Joe Dispenza dalam bukunya ini di bagian ketiga terakhir itu diajarkan panduan gimana cara meditasi. Karena itulah caranya untuk mengubah state of being somebody menjadi nobody. Ketika kalian nanti masuk ke meditasi yang sangat mendalam, nah itu kalian akan masuk ke dalam medan kuantum dikatakan oleh Joe Dispenza. Jadi kalian akan melupakan semuanya. Jadi kalau kalian meditasi sangat dalam ya, kalian lupa waktu, kalian lupa tubuh, kalian seperti berada di ruang yang tidak kalian ketahui di mana itu. Nah, ketika sudah berada di ruang itu, baru kalian visualisasikan dirimu ingin jadi apa. Nah, setelah itu terjadi, tertanam di alam bawah sadar, nanti baru akan mewujud menjadi kenyataan. Jadi seperti itu ya. Nah itu prosesnya ya, dan di bukunya Dr. Joe Dispenza seperti itu dia menjelaskannya. Nah makanya kenapa aku meditasi solusinya gitu ya. Nah itu akan dijawab di bagian kedua, otak dan meditasi ya. Baik, kita lanjut ya. Kemudian mengatasi lingkungan. Nah ini penting banget. Kenapa dibahas mengatasi lingkungan di dalam bukunya Dr. Joe Dispenza? Karena biasanya ini lingkungan ini mengacaukan semuanya gitu loh. Ketika kalian membayangkan, oh saya sudah sehat, saya sudah penuh keberlimpahan, saya sudah punya banyak uang. Tapi lingkungan tiba-tiba misalnya, oh ada pengeluaran ini, terus lagi berpikir, aduh uang nggak ada gitu. Terus tiba-tiba ditelepon sama debt collector, tagihannya tanggal sekian harus dibayar. Itu yang membuat mengacaukan, yang selama ini kamu merubah state of being baru kamu dikacaukan oleh lingkungan itu gitu. Ketika sakit ya tiba-tiba nyerinya tambah hebat, ketika kita mau membayangkan diri sudah sehat, pas meditasi selesai lagi kita masuk ke dunia realita lingkungan yang benar-benar nyata kamu rasakan saat itu. Maka ketika itu mengacaukan ya tidak akan pernah terwujud apa yang kamu bayangkan, yang kamu visualisasikan gitu. Artinya kamu sudah ketika meditasi vibrasinya sudah di atas 200, tiba-tiba kamu ke dunia nyata lagi turun vibrasimu gitu. Itu nggak bisa terwujud. Makanya kamu harus benar-benar merasakan ketika meditasi benar-benar nyata terlihat yang kamu bayangkan tuh benar-benar sudah terjadi gitu ya. Baru bisa merubah semua itu. Karena ketika itu terjadi, ketika kesadaran transcend itu terjadi, maka apapun yang terjadi di lingkungan kita bisa mengabaikannya gitu. Karena kita fokusnya menjadi yang sudah kita alami langsung di meditasi, gimana bahagianya ketika bebas dari masalah gitu. Nah ini harus dialami dulu baru benar-benar bisa merubah kondisi itu. Nanti tiba-tiba ada bantuan, tiba-tiba kita terjadi seperti tubuh ini menyembuhkan dirinya sendiri gitu ya. Nah itu harus dirasakan dulu. Makanya ini di dalam bukunya di bab 2 itu dijelasin seperti itu ya, harus mengatasi lingkungan itu. Nah poinnya adalah bertahan dengan pikiran dan perasaan yang familiar tak akan mengubah realitas ya. Jadi kita selama ini didoktrin oleh pikiran dan perasaan yang familiar gitu loh, yang sudah kita lakukan secara berulang-ulang gitu ya, yang akhirnya membentuk dirimu saat ini yang penuh dengan masalah. Nah itu ya, jadi jika kamu terus
berada dengan pikiran yang sama, dengan perasaan yang sama, ya tidak bisa mengubah realitas itu, gitu ya. Jadi ketika misalnya lagi sakit, ya pikirannya masih tentang penyakitnya. Oh, saya kanker, oh saya hipertensi, oh saya diabetes mellitus, terus seperti itu. Dan perasaannya juga sama, sedih gitu misalnya kan, cemas, takut gitu kan. Kalian berobat dengan motivasi takut, beda dengan orang berobat dengan motivasi bahagia. Orang berobat, kenapa kamu berobat, kenapa kamu minum obat? Ya karena saya takut nanti kambuh, kan beda motivasinya gitu. Jika masih bertahan dengan pikiran dan perasaan yang itu, ya tidak bisa sembuh, tidak bisa mengubah realitasmu. Itu ya, makanya kamu harus sering-sering membayangkan dirimu sudah sehat dan itu sangat nyata kamu rasakan gitu ya. Kuncinya pikiran kemudian perasaan ya. Perasaan tuh vibrasinya paling tinggi. Nah, untuk merubah kondisi itu, maka kamu pertama harus bersyukur, setiap hari bersyukur dan menerima keadaan setiap hari. Jika ada misalnya kondisi sakit yang kamu rasakan, kamu terima saja, jangan tambah mengeluh, karena ketika kamu mengeluh itu akan turun vibrasimu ya, maka semakin lama proses penciptaan realitas barumu gitu ya. Jadi harus selalu membawa pikiran dan perasaan itu selaras dengan yang kamu inginkan gitu ya, harus selaras, karena yang kamu inginkan tuh vibrasinya lebih tinggi dari keadaan penuh masalah ini gitu. Jadi kamu harus terus bervibrasi lebih tinggi, lebih bagus, lebih baik gitu ya. Bukan sekedar hanya mendoktrin atau bahasanya mengafirmasi saja, tapi juga kamu harus seluruh panca indramu ini harus merasakan bahwa kamu sudah berada di momen itu, kamu sudah merasakan kamu sudah sembuh, kamu sudah merasakan kamu bebas dari masalah. Jadi seperti itu. Kemudian untuk berubah, jadilah lebih besar dari lingkungan, tubuh, dan waktu ya. Kamu harus punya bayangan, kamu harus punya mimpi yang lebih besar dari keadaanmu saat ini gitu ya. Dan ketika kenyataannya kamu lagi terpuruk gitu ya, abaikan kenyataan itu, tapi kamu fokus dengan impianmu itu gitu, yang kamu bayangkan. Oh, saya punya ini, punya itu, saya pengen sembuh ya, saya pengen hidup penuh keberlimpahan, saya pengen punya banyak uang. Jadi terus itu dibayangkan setiap hari ketika kondisi realitamu mengatakan sebaliknya gitu ya. Nah itu harus terus dijaga ya, tapi kamu harus merasakannya dengan penuh syukur. Jadi ketika nyeri datang misalnya di tubuh kita merespon nyeri, ya kamu harus bisa menerima rasa nyeri itu, kamu bisa mensyukuri rasa nyeri itu, kamu bisa merasakan kebahagiaan walaupun kamu merasakan nyeri itu gitu ya. Nah itu memang agak sulit memang ya, lebih mudah ngomong daripada benar-benar mengalami kondisi sulit itu. Kemudian memori kita membentuk lingkungan internal kita. Ya betul ya. Jadi bisa saja memori-memori tentang masa lalu, kesedihan, kecemasan, ketakutan ya yang terkait dengan rasa-rasa negatif itu membentuk internal diri kita gitu ya. Nah, makanya itulah pentingnya mentranscendkan kesadaran kita untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi, makanya dengan meditasi gitu ya, dalam buku Dr. Joe Dispenza ini. Karena nggak mungkin kita bisa membentuk realitas baru kalau kita masih bertahan atau dengan pikiran dan perasaan dan memori masa lalu gitu ya. Karena itu akan membentuk internal dari kita. Jadi kesedihan dan kalau masih ada pendaman emosi negatif ya, itulah yang akan mewujud menjadi realita kita. Makanya di dalam sebelumnya saya tadi katakan, jadi medan kuantum nggak mewujudkan apa yang kamu inginkan, tapi medan kuantum itu mewujudkan siapa dirimu. Jadi kalau dirimu masih vibrasinya rendah, ya semua realita vibrasi rendah yang hadir. Tapi kalau kamu sudah meningkatkan level kesadaran dan vibrasi energimu, maka baru akan terjadi perubahan gitu ya. Terus rutinitas kita menghubungkan kita ke diri masa lalu kita ya. Nah, ketika kamu sudah menyadari bahwa rutinitas ini berulang gitu ya,
Karena kamu rajin meditasi, akhirnya kamu lebih menyadari apa yang kamu katakan, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang kamu rasakan. Setelah menyadari state of beingmu ini, kamu sadar bahwa ternyata aku mengulangi pola yang sama gitu ya. Oh, berarti aku harus merubah pola yang berbeda, sehingga kamu merubah mulai dengan cara memvisualisasikan gimana jika saya sembuh, gimana bahagia rasanya ketika saya sembuh, gimana bahagia rasanya kalau kita punya banyak uang, kalau masalah kita teratasi, gimana rasanya masa depan kalau punya rumah. Nah, itu harus dirubah dengan cara pertama menyadari dulu kondisimu saat ini ya. Kondisi kamu saat ini, kamu nggak bisa lari dari kondisi saat ini. Tapi dengan menyadarinya, hadir dan terima gitu ya, dan kita bersyukur, nah ini akan lewat. Semua yang kita alami hari ini, detik ini akan lewat. Kemudian kita senyap fokus pada yang kita inginkan, dan kita visualisasikan dengan apa yang kita inginkan. Kita rasakan betul nyata, lebih nyata itu daripada kondisi saat ini gitu ya. Sehingga kita bisa tenang menghadapi kondisi terpuruk saat ini. Tapi kalau kita terus kasih perhatian ke masalah yang kamu alami, itu masalahmu tambah besar, kesedihanmu tambah besar, kecemasanmu tambah besar, ketakutanmu tambah besar. Artinya hidup ini ketika kamu sadar menjalaninya, kamu bisa memilih apakah kamu mau fokus kepada masalahmu atau kamu mau fokus kepada yang kamu impikan gitu ya. Pikiran punya andil itu. Pikiran punya andil seperti itu. Lalu kenapa kita sulit untuk membayangkan hal-hal yang kita inginkan? Karena tubuh kita sudah terbiasa dengan semua kimiawi yang kamu bentuk berpuluh-puluh tahun tentang dirimu yang penuh kecemasan, ketakutan, penderitaan gitu ya. Makanya untuk membayangkan yang sangat kamu inginkan dan kamu bahagia gitu sulit. Nah, makanya langkah satu adalah melatih untuk menyadari dulu. Menyadari dengan cara bermeditasi. Kemudian setelah menyadari dan menerima, setelah menerima kita mensyukuri. Setelah mensyukuri, kita bayangkan apa yang menjadi bayangan kamu lebih nyata daripada realitas saat ini. Memang agak gila jadinya ya. Dan orang pasti akan mikir, ini orang lagi banyak masalah kok kelihatannya tenang-tenang aja, pasti gitu mikirnya ya. Karena kita fokus pada yang kita inginkan, yang kita selalu visualisasikan, yang selalu dan kita rubah rutinitas harian yang selama ini membentuk harimu saat ini terpuruk menjadi rutinitas baru yang berbeda sekali. Nah, itu memang harus kita bentuk dari hal-hal kecil. Nah, itu ya cara mengatasi lingkungan yang dijelaskan oleh Dr. Joe Dispenza. Kemudian ketiga itu mengatasi tubuh. Nah, ini yang paling sulit memang ya. Ketika awal-awal dijelasin di dalam bukunya Dr. Dispenza, ketika awal-awal sebelum menjadi tubuh itu, misalnya kalian punya penderitaan atau kalian terbiasa merasa cemas gitu ya, merasa cemas atau terbiasa mudah stres gitu ya. Nah, pasti otomatis tubuh ini akan lebih mudah untuk menghadirkan hal-hal yang membuat kamu stres ketimbang menghadirkan hal-hal yang tidak membuat kamu stres gitu ya. Karena tubuhnya sudah terbiasa dengan hal yang penuh penderitaan, kecemasan, ketakutan, yang penuh stres gitu. Sudah terbiasa dia. Dan itu menjadi mendarah daging hal itu gitu ya. Dan makanya kalau orang-orang yang lagi banyak masalah itu terlihat dari tubuh, caranya dia jalan, caranya dia senyum, ya kan? Pasti sulit senyum. Kemudian caranya dia berkomunikasi, nah terlihat dari sana gitu ya. Karena sudah mendarah daging penderitaannya itu. Yang sakit juga sama, cara jalan, caranya dia makan, jadi sudah menjadi tubuh penderitaan itu gitu ya. Nah, itulah harus diatasi. Joe Dispenza mengatakan seperti itu. Itulah yang harus diatasi ya. Nah, pertama siklus berpikir dan merasakan. Jadi dijelasin di sana di dalam bukunya Dr. Joe Dispenza bahwa awal-awalnya kita dulu sebelum menjadi tubuh ya. Awal-awalnya kita memikirkannya dulu, sering-sering kita memikirkannya, kecemasan itu terus masuk ke dalam bawah sadar, kemudian menjadi tubuhmu dan menjadi kebiasaan perilakumu gitu. Nah, itu siklusnya. Sehingga yang dulunya pikiran mengontrol tubuh jadi sebaliknya. Tubuhlah yang mengontrol pikiran gitu. Itu dijelasin di dalam bukunya ini. Ya.
yang harusnya pikiran mengontrol tubuh, tapi malah sebaliknya, karena dia sudah mendarah daging, tubuhmu yang mengontrol pikiranmu gitu ya. Jadi sebenarnya sulit dan kita nggak sadar. Jadi kita nggak sadar, misalnya gini, orang yang sudah obesitas gitu kan, dia kan nggak sadar bahwa jika ditanya kamu udah makan belum, oh belum, padahal dia udah banyak sekali makan. Nah itu dia nggak sadar, tubuhnya terus merasa lapar gitu ya. Itu disebut dengan tubuh mengontrol pikiranmu. Terus kalau disuruh dia misalnya, bisa nggak kamu diet 1 hari nggak makan? Pasti nggak bisa dia gitu ya. Oh nggak bisa, aku udah terbiasa makan 3 kali bahkan 4 kali sehari, pasti gitu. Itu karena tubuh sudah mengontrol pikirannya. Padahal pikiran ini yang harusnya mengontrol tubuh. Mau pikiran apa ya, tubuh harusnya tunduk dengan pikiran ini. Sekarang malah sebaliknya, tubuhnya yang mengontrol pikirannya. Bahkan disuruh mengganti pola makannya nggak mau gitu ya. Nah itu yang dikatakan bagaimana kita harus mengatasi tubuh ini ya, dalam bab 3 ini. Sama juga ketika kita sudah terbiasa dengan kecemasan, ketakutan, kemudian stres gitu ya. Nah sulit untuk berubah gitu, karena memang kita sudah terbiasa dengan perasaan-perasaan itu. Artinya dalam bahasa ininya, kita sudah terbiasa menderita gitu, sehingga sulit untuk merasakan kebahagiaan. Ya itu. Kemudian seringkali kita hanya tampak terjaga. Artinya apa? Tanpa disadari ternyata kita sudah autopilot gitu. Baru bangun tidur ngapain itu sudah autopilot aja gitu. Karena kita nggak pernah melatih kesadaran untuk menyadari detik per detik apa yang kita katakan, detik per detik apa yang kita pikirkan, detik per detik apa yang kita lakukan. Semua tiba-tiba sudah otomatis terjadi gitu ya. Itu ya. Nah itu seringkali kita tampak terjaga. Jadi kita sadar, tetapi sebenarnya kita nggak sadar gitu. Kita mengerjakan semuanya otomatis gitu ya. Kalau memang kita benar-benar sadar, harusnya kita mengerjakan sesuatu tuh benar-benar kita tahu. Itu ya contohnya seperti orang yang obesitas, harusnya dia tahu bahwa ketika dia banyak makan nambah berat badan. Loh, kok malah dia banyak tetap menjaga pola makan yang sama gitu ya. Nah, itu gininya ya. Terlihat terjaga, tapi ternyata nggak terjaga. Itu dia nggak sadar menjalani hidupnya seperti itu gitu. Sama juga orang yang sakit. Dia mengira dia bisa merubah dirinya, tapi dia nggak bisa merubah pola itu gitu. Dia tetap asik dengan penderitaan tubuhnya yang lagi sakit ya. Kemudian memasuki pikiran bawah sadar untuk mengubahnya. Nah itu terjadi ya karena semua perilaku itu sudah masuk ke alam bawah sadarnya, makanya sulit sekali untuk merubah gitu ya. Jadi makanya di dalam bukunya The Jody Dispenza mengatakan kamu harus merubah state of beingmu dari somebody menjadi nobody, sehingga kamu baru bisa merubah, memprogram ulang alam bawah sadarmu sehingga menjadi state of being baru yang sesuai dengan yang kamu inginkan, baru realitamu berubah gitu ya. Nah itu memasuki dulu alam bawah sadar dengan cara apa ya? Menurunkan gelombang otak. Kalau hipnoterapi kan terapisnya yang menurunkan gelombang otak kita. Tapi kalau caranya Joe Dispenza, kamu bisa menurunkan gelombang otakmu dengan cara bermeditasi. Ketika kamu memasuki gelombang otak alfa, delta, theta, nah itu kamu bisa merubah. Karena dulunya kamu tahu siapa dirimu, menjadi tidak tahu siapa dirimu. Kamu akan memasuki ruang yang mana kamu lupa tubuhmu, kamu lupa dirimu. Nah itu, ketika sudah di dalam meditasimu kamu lupa itu semua, kamu program ulang dirimu menjadi apa yang kamu inginkan. Otomatis masuk ke alam bawah sadar, baru berubah dia gitu. Nah itu, dan untuk bermeditasi dan merasakan dari somebody menjadi nobody, ini perlu latihan gitu, perlu latihan, dan itu memang harus benar-benar ya meditasinya dalam gitu ya. Kemudian berpikir positif saja tak akan mampu mengatasi perasaan negatif bawah sadar. Ini betul ya. Kalau makanya
makanya ada orang mengatakan bahwa dia motivator itu pinternya ngomong aja, dia belum tahu gimana sulitnya rasa yang aku alami gitu, pasti gitu ya. Dikasih nasihat ya berpikir positif aja pasti nggak bisa ya. Mau baca buku-buku motivasi gitu kan, dibaca gitu kan, ketika kamu lagi terpuruk gitu ya, itu bisa menjadi obat yang sifatnya sementara gitu ya, untuk menghibur dirimu yang lagi penuh kesedihan, kecemasan, ketakutan. Tapi nanti balik lagi merasakan hal itu ya, lagi baca lagi termotivasi, lagi balik lagi seperti itu. Nah, karena semua itu sudah menjadi dan mendarah daging dalam tubuhmu, menjadi tubuh dan sudah terekam di dalam alam bawah sadar kita gitu ya. Nah, makanya ini harus dirubah dari program ulang lagi dari alam bawah sadar itu ya. Kemudian untuk mengatasi tubuh, epigenetik mengatakan bahwa kita mampu memberikan sinyal pada gen-gen untuk menulis ulang masa depan kita. Nah, ini untuk pesan untuk orang-orang yang mengalami penyakit. Jadi tubuhmu ini memiliki kecerdasan yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dulu penyakit itu dikatakan karena genetik kan. Dulu juga diabetes mellitus dibilang karena genetik. Kemudian penyakit-penyakit yang lain juga dibilang karena keturunan. Ternyata sekarang sudah ada teori epigenetik bahwa lingkungan bisa merubah, pikiran bisa merubah. Nah, ini kalau lebih dalam pengen mengetahui bagaimana merubah kesehatan dengan cara meditasi, itu bukunya Dr. Joe Dispenza lebih detail dijelasin di dalam bukunya The Placebo Effect itu ya. Di sana banyak sekali bukti-bukti ilmiah penelitian terkait dengan efek-efek placebo. Jadi efek-efek placebo itu adalah ketika dua kelompok pertama diberikan obat untuk mengatasi penyakit, kemudian kelompok kedua tidak diberikan obat, hanya diberikan tablet tepung. Ternyata kelompok dua ada yang sembuh gitu ya, padahal cuma diberikan tablet tepung gitu. Itu disebut dengan placebo effect. Ya, kemudian mengatasi waktu ya, hidup di masa lalu yang merupakan masa depan Anda ya. Nah, jadi kalau kalian fokusnya ke masalah ya, dan kalian mengulangi hal itu ya, masa depan Anda ya bisa diprediksi gitu ya. Jadi kamu mikirin permasalahan penyakit, masa depanmu ya tidak jauh-jauh dari penyakit itu. Terus kalau kamu lagi bermasalah di bidang keuangan, kamu mikirin masalah itu, masa depanmu ya bisa diprediksi tetap juga mengalami masalah itu. Nah, itu artinya ya. Karena di dalam konsepnya Joe Dispenza itu waktu tidak linier gitu ya. Dr. Joe Dispenza itu mengatakan bahwa waktu tidak linier. Masa lalu dan masa depan itu hanyalah konsep, dibilang seperti itu. Nah, ini lebih banyak dibahas di buku Becoming Supernatural ya. Masa lalu dan masa depan itu hanyalah sebuah konsep dan bisa diprediksi kalau kita masih berpersepsi bahwa waktu itu linear. Padahal waktu itu nggak linear. Masa kini itu bisa merubah masa lalu dan bisa merubah masa depan. Nah, itu konsep waktu yang tidak linear. Emang agak sulit memahami ini ya, karena selama ini kita tahu bahwa masa depan dan masa lalu gitu itu linear gitu ya. Kita nggak bisa loh merubah masa lalu, dan kita juga nggak bisa memprediksi masa depan, dan kita nggak bisa memperkirakan. Nah kan gitu kalau konsep linear. Tapi kalau konsep waktunya yang dijelasin oleh Dr. Joe Dispenza, waktu itu tidak linear. Kamu bisa merubah masa lalumu dan masa depanmu di momen saat ini gitu ya. Karena dia ada bukti penelitian tentang kasus terjadinya infeksi nosokomial di rumah sakit gitu ya. Dengan bantuan doa, dengan hanya doa, dia mendoakan saat ini bahwa semua pasien itu tidak terinfeksi, dan beneran terjadi. Dan bahkan anehnya 10 tahun yang lalu juga akhirnya teratasi gitu. Nah, itu emang agak sulit dimengerti ya. Tapi itulah konsep yang diberikan oleh Joe Dispenza terkait dengan mengatasi waktu.
Artinya apa? Artinya jika kamu sudah bisa seperti itu yang saya bilang di awal, jika kamu bisa merasakan dan membayangkan atau state of being baru ini benar-benar nyata yang kamu alami gitu ya, dalam meditasimu, dalam bayanganmu, dalam visualisasimu, maka itu akan merubah dengan cepat kondisimu, dibilang gitu ya. Tapi jika kamu fokus ke masa lalu ya, jika kamu fokus ke masalah masa lalu, itu akan terus berulang-ulang terjadi dan itu akan menjadi masa depanmu gitu. Nah sekarang pilihannya mau tetap seperti itu atau kamu mau berubah gitu. Karena waktu itu tidak linear ya, menurut Dr. Joe Dispenza waktu itu tidak linear. Jalani masa depan baru Anda di masa sekarang, kan aneh kan bahasanya. Jalani masa depan baru Anda di masa sekarang. Nanti kalau orang yang sakit saya bilang kayak itu, kamu ada yang menasihati misalnya, kan dia nyeri, aduh sakit sekali. Jangan mengeluh sakit. Coba kamu bayangkan dirimu sudah tidak sakit gitu. Kamu tidak merasakan nyeri, pasti marah-marah itu pasiennya gitu kan ya. Jalani masa depan baru Anda di masa sekarang. Nah caranya yaitu maka di panduan di bab 3 lah caranya ya, dengan cara bermeditasi sehingga kesadaranmu ditransendensikan dari somebody menjadi nobody gitu ya. Kalau secara sadar yang kamu benar-benar nyata kamu rasakan di real time hari ini, detik ini ya, kamu fokusnya ke masalahmu ya, benar-benar terasa nyata masalah itu gitu. Dan sulit rasanya membayangkan kamu terbebas dari masalah itu gitu ya. Kecuali dengan cara menghayal, itu udah menghayal. Kan menghayal disuruh gitu. Tapi menghayal dengan cara menurunkan gelombang otak sehingga kita benar-benar merasakan kebahagiaan yang luar biasa, rasa syukur dan cinta kasih yang luar biasa. Baru kita bisa menanamkan ke alam bawah sadar apa yang kita inginkan gitu. Karena ketika kita sudah kesadarannya ditransenkan, otomatis vibrasi energi kita juga pasti akan meningkat itu ya. Nah itu juga dijelasin detailnya di bukunya Becoming Supernatural. Karena ketika energi kundalini kita naik ke atas dan menyentuh pineal gland sehingga melatonin tersentuh, diproduksi banyak, melatonin akan membuat sebuah zat halusinogen. Zat halusinogen yang membuat orang merasakan apa yang kamu bayangkan di dalam meditasimu itu lebih nyata daripada realitamu saat ini gitu. Nah, kalau kamu merasa yang kamu rasakan ketika di meditasi itu lebih nyata daripada dunia saat ini, goyahlah realitamu yang kamu rasakan saat ini. Atau misalnya kalau pasien lagi nyeri luar biasa hebatnya, terus kemudian dia meditasi dan kesadarannya ditransendensikan ke momen kebahagiaan seperti itu dan dia merasakan bahagia itu lebih nyata ketimbang rasa sakitnya ketika dia sebelum meditasi, ya pasti goyah kan. Loh kok bisa ya ketika sebelum meditasi aku merasa nyeri, namun ketika aku duduk meditasi aku merasakan bahagia yang luar biasa. Nah itulah maksudnya jalani masa depan baru Anda di masa sekarang. Kemudian mentransendensikan 3 besar, pengalaman-pengalaman puncak dan kondisi kesadaran yang berbeda. Ya ini betul ya. Jadi harus mentransendensikan 3 hal itu ya. Kan sudah di awal dikatakan bahwa state of being ya. Jadi pikiran, perasaan, kemudian tubuhmu, itu 3 hal besar itu harus benar-benar merasakan apa yang kamu inginkan. Caranya dengan mentransendensikan, makanya kita bisa mentransendensikan kesadaran kita dengan cara menurunkan gelombang otak. Salah satunya dengan meditasi. Ya, kemudian di bab 5 di bagian 1 ini yang menggambarkan tentang diri Anda itu akan dibahas tentang mode bertahan hidup PS mode penciptaan. Ya. Mode bertahan hidup itu adalah berpikir saja bisa memicu respon stres. Jadi selama ini kita itu adalah berada di mode bertahan hidup. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena manusia itu terbiasa, misalnya gini, kamu ada masalah dengan teman dan kamu marah sama temanmu itu.
Kejadiannya sudah selesai, tapi memori itu terus berulang-ulang. Kamu udah nyampe rumah masih juga mikirin temanmu, kamu lagi kesel sama temanmu, kamu besoknya lagi ketemu juga masih kesel. Nah, itu yang membuat respon stres ketika kita marah terjadi berulang-ulang di dalam tubuh kita. Itu kalau bertahan lama, maka respon stres kimiawi yang dibentuk oleh tubuh itu menjadi mendarah daging, sehingga rasa marahmu itu mendarah daging di dalam tubuhmu. Nah, inilah yang menyebabkan kamu berada di mode bertahan hidup. Kamu hidup menjadi somebody, menjadi diri yang pemarah gitu. Karena kamu terus melekat dengan rasa marah itu sama temanmu. Karena dia sudah mendarah daging, nanti kejadiannya berbeda. Kamu ketemu orang yang lain juga kamu mudah marah. Terus kamu ketemu si C juga mudah marah. Ketemu D mudah marah. Sehingga identitasmu dikenal oleh banyak orang, si kamu ini pemarah gitu ya. Nah, itu disebut dengan mode bertahan hidup karena kamu menjadi somebody. Kamu menjadi identitas yang kamu terus ulang-ulangi kamu lakukan gitu ya. Itu kalau marah itu. Kalau emosi kesedihan sama juga. Nanti ketemu kejadian-kejadian sama tentang cerita kesedihan. Dan anehnya lagi, kamu jadi suka dengan musik-musik yang sedih. Kamu suka film-film yang sedih. Kamu suka film-film yang korban, ada korbannya gitu ya. Karena kamu menganggap dirimu adalah korban dari ketidakadilan hidup gitu. Nah, itulah yang disebut dengan mode bertahan hidup. Kalau mode penciptaan itu sebaliknya ya, kamu menjalani hidup sebagai nobody. Kamu marah sama temanmu, harusnya selesai detik itu, menit itu sama temanmu marah dan pulang sudah tidak ada rasa marah lagi gitu ya. Karena selesai di sana gitu. Kamu besok ketemu lagi sama temanmu udah bisa senyum lagi gitu karena nggak ada pendaman rasa emosi marah. Kamu ketemu dengan teman-teman yang lain tetap jadinya happy juga gitu karena nggak ada pendaman itu. Jadi emosi yang marah itu nggak mendarah daging di dalam dirimu gitu ya. Sehingga kamu bisa menjalani hidup penuh kreativitas gitu ya. Kerja lancar, banyak ide, karena kamu punya banyak teman, kamu jualan juga ada teman-temanmu banyak yang beli gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan mode penciptaan. Kebanyakan orang yang penuh masalah hidupnya, baik itu masalah keuangan, masalah kesehatan ya karena banyak sekali pendaman emosi atau mungkin trauma-trauma masa lalu di masa kecil mungkin ya. Gitu ya, di masa kecil mungkin selalu dimarah-marahin, akhirnya dia belum selesai dengan rasa marah itu dan dia mengulang-ulangi kejadian yang sama. Atau di masa kecil bahkan hal-hal kecil, misalnya waktu kecil dia juara satu, terus tiba-tiba dia pengen biar orang tuanya bahagia melihat dia mendapat ranking 1. Halo bapak, aku dapat ranking 1 ya, ternyata orang tuanya diem aja, gak ngerespon apa-apa, akhirnya dia kecewa. Nah, ini kecewa. Kemudian karena dia kecewa, dia pendam dan dia terus merasakan rasa kecewa itu. Rasa kecewa itu berubah menjadi dulunya kecewa sama orang tua, menjadi kecewa sama temannya, kecewa dengan hidupnya, kecewa dengan dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Selama kamu belum selesai dengan emosi itu, emosi itu kan menghadirkan realita baru di waktu dan ruang yang berbeda, tapi emosinya sama gitu ya. Nah, itu disebut dengan mode bertahan hidup yang dikatakan oleh Dr. Joe Dispenza. Makanya kenapa harus menjadi nobody ya. Kenapa kita harus mentranscendkan diri kita dalam meditasi. Biar kita bisa melihat, karena ketika kita meditasi nanti ya, kita bisa melihat semua tumpukan sampah itu ya. Makanya di awal-awal kalau kita banyak sekali pendaman emosi ya, rasa jengkel muncul, rasa marah muncul ya. Ini seperti kita berada di air terjun dan air-air itu adalah emosi-emosi itu gitu. Makanya di awal-awal nggak nyaman banget meditasi kalau kita banyak sekali pendaman emosi. Tiba-tiba pengen nangis, kok aku seperti ini. Jadi muncul semua itu gitu ya. Semua rasa itu muncul ya. Meluap ya gitu ya.
itu akan dirasakan oleh semua orang ketika banyak sekali pendaman emosi dalam dirinya, makanya nggak nyaman. Di awal-awal meditasi itu nggak nyaman banget gitu ya. Nah, di sanalah kita harus bisa bagaimana caranya merilis semua emosi. Memang untuk merilis emosi-emosi yang tersimpan dalam tubuh itu tidak hanya dengan meditasi, ada banyak cara sebenarnya ya. Mungkin dengan cara yoga, dengan gerakan-gerakan, dengan olahraga, itu salah satu cara sebenarnya untuk merilis emosi-emosi yang muncul dalam diri kita. Atau kita teriak-teriak, kan ada terapis-terapis yang sengaja membawa orang, ya memang kalau banyak pendaman emosi pasti lebih sering kesurupan orangnya gitu ya, karena ketika dia berada ketika gelombang otak berubah dari beta ke alfa, itu mau meluap itu emosi itu gitu kan. Kalau kita amati saja dan kita nggak apa namanya, amati, pasrahkan gitu ya, dia akan berubah dari marah menjadi energi murni gitu ya. Nah, itu yang nanti akan diajarkan oleh Joe Dispenza di bagian 3 di buku Breaking the Habit of Yourself. Nah, baik, jadi ini ya untuk episode 1 kita hanya bahas bagian satunya, yaitu sains tentang Anda. Jadi kalau kalian pengen lebih detail tahu isi bukunya, ya saya sarankan baca bukunya. Kalau mau beli silahkan klik di kolom deskripsi, saya selipkan link untuk membeli. Dan mungkin episode 1 saya hentikan sampai di sini sudah selesai ya. Saya harapkan semoga informasi ini bermanfaat dan kalian tertarik untuk membaca lebih banyak lagi. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.